Halo sahabat sehat, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, khususnya buat orang tua kita, kakek, nenek, atau siapa saja yang sudah memasuki usia lanjut. Banyak dari kita berpikir bahwa semua buah itu pasti sehat. Sayangnya, tidak semua buah cocok dikonsumsi oleh lansia. Bahkan, ada beberapa buah yang justru bisa menimbulkan gangguan kesehatan jika tidak hati-hati dalam mengonsumsinya. Dalam video ini, saya akan menjelaskan secara lengkap dan sederhana tentang buah-buahan apa saja yang sebaiknya dihindari oleh lansia, kenapa harus dihindari, dan apa alternatif sehatnya. Pastikan tonton sampai habis ya, karena ini bisa bermanfaat banget untuk keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Kita mulai dari yang pertama, nanas. Buah yang satu ini memang segar dan enak, apalagi kalau dimakan dingin di siang hari. Tapi nanas mengandung asam yang cukup tinggi, dan ini bisa jadi masalah buat lansia, terutama yang punya gangguan lambung seperti MAC atau GERD. Lansia dengan lambung sensitif bisa merasakan nyeri, perih, atau kembung setelah makan nanas. Kandungan enzim bromelain di dalam nanas juga bisa menyebabkan iritasi kalau dikonsumsi berlebihan. Apalagi kalau dimakan saat perut kosong, ini bisa memperparah asam lambung naik dan membuat mual. Jadi, walaupun sehat untuk sebagian orang, untuk lansia dengan kondisi lambung yang sensitif, nanas sebaiknya dihindari atau dibatasi. Kalau mau cari alternatif, bisa pilih pepaya yang lembut, manis, dan kaya serat tapi rendah asam. Selanjutnya adalah jeruk dan lemon. Kedua buah ini dikenal sebagai sumber vitamin C yang bagus. Tapi, sama seperti nanas, jeruk dan lemon juga mengandung asam sitrat tinggi. Asam ini bisa memperparah gangguan lambung seperti MAAK dan GERD yang cukup umum dialami oleh lansia. Selain itu, pada beberapa orang tua, sistem pencernaannya sudah tidak sekuat dulu. Makanan yang asam bisa memicu mulas, perut kembung, dan rasa tidak nyaman setelah makan. Bahkan bisa menyebabkan gangguan tidur karena rasa tidak enak di perut. Jadi, bukan berarti jeruk itu berbahaya, tapi lansia yang punya gangguan lambung sebaiknya berhati-hati. Kalau ingin konsumsi vitamin C, bisa didapat dari buah lain seperti jambu biji atau sayuran hijau. Atau, jika tetap ingin makan jeruk, pilih jenis yang manis dan tidak terlalu asam, dan makan setelah makan utama, bukan saat perut kosong. Buah berikutnya adalah pisang. Pisang termasuk buah yang paling mudah ditemukan
dan sangat sering diberikan pada lansia karena teksturnya lembut. Tapi ada satu hal yang harus diperhatikan, yaitu tingkat kematangan. Pisang yang terlalu matang akan mengandung gula yang cukup tinggi. Semakin matang, warnanya makin kecoklatan dan kadar gula alaminya juga semakin meningkat. Bagi lansia yang menderita diabetes, ini bisa berisiko menaikkan kadar gula darah dengan cepat. Bukan berarti pisang harus dihindari total. Pisang tetap bisa dikonsumsi oleh lansia, tapi pilih yang masih kuning segar, belum berbintik hitam, dan konsumsi dalam jumlah kecil, misalnya setengah buah saja. Pisang juga bisa diimbangi dengan sumber serat lain seperti oatmeal atau roti gandum supaya penyerapan gulanya tidak terlalu cepat. Ingat, pengaturan porsi itu penting banget. Selanjutnya kita bahas tentang semangka. Siapa yang gak suka semangka? Buah ini menyegarkan, manis, dan kaya air. Tapi ternyata semangka punya dua sisi yang harus diperhatikan oleh lansia. Pertama, karena kandungan airnya yang tinggi, semangka bersifat diuretik. Artinya bisa membuat kita sering buang air kecil. Buat lansia yang sudah rentan dehidrasi atau punya masalah ginjal, ini bisa jadi tantangan tersendiri. Jika tubuh terlalu sering kehilangan cairan, bisa menyebabkan kelelahan, lemas, dan gangguan elektrolit. Kedua, semangka punya indeks glikemik cukup tinggi. Artinya, kadar gulanya bisa cepat diserap oleh tubuh dan menyebabkan lonjakan gula darah. Hal ini bisa berisiko bagi lansia penderita diabetes atau pradiabetes. Kalau memang suka semangka, batasi konsumsinya. Jangan lebih dari 1 atau 2 potong kecil dalam satu waktu, dan sebaiknya dimakan setelah makan utama, bukan sebagai cemilan kosong. Buah kecil lainnya yang perlu diwaspadai adalah anggur. Anggur kelihatan kecil dan sepele, tapi buah ini mengandung fruktosa yang cukup tinggi. Buat lansia, terutama yang sudah punya masalah metabolik seperti diabetes, konsumsi anggur yang tidak dikontrol bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang signifikan. Anggur juga termasuk buah yang bisa dimakan dalam jumlah banyak tanpa terasa. Karena kecil-kecil, kadang kita makan segenggam tanpa sadar sudah konsumsi gula berlebih. Padahal, satu cangkir anggur bisa setara dengan sekitar 20 gram gula alami. Selain itu, kulit anggur agak sulit dicerna dan pada beberapa orang bisa menyebabkan kembung atau gas. Solusinya, batasi konsumsi, jangan makan saat perut kosong, dan bisa dikombinasikan dengan makanan kaya serat atau protein supaya penyerapan gulanya lebih lambat.
Sekarang kita masuk ke buah yang sering disebut raja buah, yaitu durian. Durian memang punya banyak penggemar, tapi untuk lansia, durian bisa jadi sumber masalah. Durian mengandung lemak jenuh, kalori tinggi, dan gula yang cukup banyak. Kombinasi ini bisa sangat berbahaya untuk lansia yang punya tekanan darah tinggi, kolesterol, jantung, atau diabetes. Durian juga bisa membuat tubuh terasa panas, memicu gangguan tidur, dan bisa menimbulkan mual atau gangguan pencernaan jika dikonsumsi berlebihan. Beberapa lansia juga mengalami jantung berdebar setelah makan durian karena efek kalorinya. Kesimpulannya, durian sebaiknya dihindari oleh lansia. Kalaupun ingin sekali makan, cukup 1 atau 2 biji saja dan tidak terlalu sering. Nah, sampai di sini mungkin ada yang berpikir, "Loh, nenek saya makan semangka tiap hari dan gak apa-apa kok." Atau, "Ayah saya suka pisang matang dan tetap sehat." Itu wajar, karena setiap lansia punya kondisi tubuh yang berbeda-beda. Ada yang punya lambung sensitif, ada yang tidak, ada yang diabetes, ada yang tidak. Ada juga yang tetap aktif meski sudah usia 70-an, tapi ada juga yang sudah mudah lelah di usia 60-an. Karena itu, kita tidak bisa menyamaratakan semua rekomendasi. Yang penting adalah memahami kondisi kesehatan masing-masing dan mengkonsultasikan pola makan dengan dokter atau ahli gizi jika perlu. Selalu perhatikan tanda-tanda seperti perut kembung setelah makan buah tertentu, kadar gula darah naik tanpa sebab jelas, sering buang air kecil, atau merasa lemas setelah makan buah. Jika ada tanda-tanda ini, coba evaluasi kembali buah apa yang dikonsumsi. Pilih buah yang aman, rendah gula, rendah asam, dan mudah dicerna. Misalnya, apel manis, pir, pepaya, jambu biji, atau melon. Buah memang penting dan sehat, tapi untuk lansia, pemilihannya harus lebih hati-hati. Bukan berarti lansia tidak boleh makan buah, tapi perlu lebih bijak dan tahu mana yang aman dan mana yang sebaiknya dibatasi. Ingat, tujuan kita bukan melarang, tapi melindungi. Membantu orang tua kita hidup lebih sehat, nyaman, dan panjang umur. Semua dimulai dari makanan yang mereka konsumsi setiap hari. Kalau kamu punya orang tua, kakek, atau nenek di rumah, yuk mulai lebih perhatian dengan pilihan buah mereka. Bagikan juga video ini ke keluarga atau teman-temanmu agar lebih banyak yang sadar dan peduli. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan info kesehatan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu untuk kita semua.